Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah antara Crystal Palace versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor 1-2. Dan yang kedua adalah antara Chelsea versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang 1-1, padahal Chelsea sempat bermain hanya dengan 10 pemain untuk waktu yang cukup lama. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Manchester United untuk sementara berada di peringkat nomor 7 dan berhasil kembali meraih kemenangan di partai tandang mereka setelah sebelumnya mereka kalah melawan Everton di kandang sendiri melawan 10 pemain Everton dengan skor 0-1. Sedangkan Arsenal memang masih berada di posisi puncak klasmen sementara, namun sekarang selisih poinnya dengan Manchester City adalah 5 poin dan dengan Chelsea adalah 6 poin dan Chelsea berada untuk sementara di peringkat nomor 3. Artinya kalau sekarang kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada 3 tim yang kemungkinan akan bersaing sampai akhir musim untuk bisa menjadi juara. Yang pertama tentu saja adalah Arsenal, yang kedua Manchester City, dan yang ketiga Chelsea. Tapi bagi Chelsea yang paling penting adalah para pemain mereka harus bisa bermain kompak seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam, karena walaupun mereka sempat bermain dengan 10 pemain dan kehilangan pemain yang sangat penting di lini tengah mereka yaitu Caicedo, tapi Arsenal juga tidak bisa menciptakan banyak peluang, bahkan Chelsea mencetak gol ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Tapi sebelum saya membahas pertandingan tersebut, pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan yang kick-off-nya lebih awal, yaitu antara Crystal Palace versus Manchester United. Dan tentu ini adalah pertandingan yang penting bagi Ruben Amorim, karena sebetulnya pada saat Manchester United kalah melawan Everton di kandang mereka sendiri, sebetulnya permainan mereka bagus dalam urusan menyerang, tapi di pertahanan memang ada sebuah kesalahan yang dimanfaatkan oleh pemain Everton untuk bisa mencetak gol yang spektakuler. Oleh karena itu, untuk pertandingan melawan Palace, tentu Amorim akan berupaya agar timnya tidak kembali mengalami sebuah kekalahan yang tentu bisa juga nanti mengakibatkan para pemainnya sulit untuk bisa bermain dengan confidence yang baik. Tapi ternyata walaupun Crystal Palace bisa unggul, MU bisa membalikkan keadaan. Seperti apa strategi dari Ruben Amorim dan juga seperti apa permainan dari Crystal Palace? Pertama-tama saya ingin membahas line up dari kedua tim tersebut. Dari Crystal Palace, mereka menurunkan Dean Henderson, penjaga gawang yang sebelumnya pernah juga berada di Manchester United. Ada Richards, ada Lacroix, ada juga Guehi, pemain yang sangat baik ini Guehi. Ada Munoz, ada juga Wharton yang mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Tapi Sonny Lemans ini bagus juga ya. Dia baru kalah sekali loh sejak menjadi starter bagi Manchester United lawan Everton itu. Ada Daichi Kamada, ada Mitchell, ada Sar, ada Pino. Pino pun mendapatkan peluang yang bisa diblok oleh Leny Yoro, tapi memang Leny Yoro melakukan banyak kesalahan di pertandingan ini. Dan striker mereka, Jean-Philippe Mateta, ngeri banget ini pemainnya, fisiknya juga kuat, visinya juga baik, dan shooting-shootingnya keras. Tapi dia mencetak gol dari penalti setelah dia harus kembali mengambil penalti tersebut karena sebelumnya ada double touch atau secara tidak sengaja ada 2 sentuhan sebelum penalti dieksekusi. Dari Manchester United ini yang menarik, seperti biasa Sonny Lemans, ya dia tentu sekarang sudah kiper nomor 1, bagus juga ini kiper. De Ligt, Luke Shaw, dan juga Leny Yoro. Wah jujur ya saya kecewa banget melihat permainan dari Leny Yoro, tapi saya pikir Ruben Amorim bagus juga mengambil keputusan yang cepat untuk mengganti dia di awal babak kedua. Bruno Fernandes, memang kita sering mengeritik Bruno, tapi tanpa Bruno saya gak yakin Manchester United juga bisa mencetak gol atau juga tentunya create chances. Casemiro yang tetap dipercaya dan bagus juga permainan Casemiro, dan kali ini yang dipilih bukan Mazraoui dengan Dorgu di 2 posisi wingback, tapi adalah Dalot dan juga Diallo. Jadi double D, dan di depannya Mason Mount yang dipertahankan atau dimainkan dari awal bersama Mbeumo dan juga Zirkzee. Karena kita tahu bahwa Šeško cedera, kemudian Maguire tidak fit, Lisandro Martinez sempat turun, tapi Cunha juga cedera. Dari jalanan pertandingan, sebetulnya Palace ini kelihatan mainnya ini defensif. Mereka hanya defend di belakang, kemudian pada saat mau menyerang langsung memberikan long ball, karena 2 wingback dari MU ini biasa overlap.
yaitu yang kali ini dipilih adalah Diallo dan juga Dalot. Mereka naik sangat tinggi. Jadi ketika para pemain Palace itu membangun serangan, mereka memberikan umpan ke sektor sayap secara cepat. Dan sebetulnya Mateta atau juga Pino, ya bahkan Mateta kemudian juga mendapatkan peluang dan Palace mendapatkan penalti karena para pemain Manchester United itu di defense kurang baik koordinasinya, terutama antara De Ligt dengan Leny Yoro. Maka itu teman-teman perhatikan deh, ketika De Ligt itu berhadapan one on one, tidak ada covering dari Leny Yoro dan sebaliknya juga. Maka itu Mateta bisa menciptakan peluang pertama ketika dia bisa mengganggu De Ligt dan hampir dia mencetak gol tapi off target. Kemudian Mateta hampir juga mencetak gol ketika ada haluan dari De Ligt tapi ternyata terkena Leny Yoro dan bola terpantul kepada Mateta dan beruntung bagi MU syutingnya lagi-lagi off target. Jadi ini masalah MU ini sudah kelihatan. Itu di defense dan juga di dua wingback yang kadang-kadang lupa untuk turun. Padahal mereka tuh harus turun. Karena pasti para pemain tim lawan tuh memberikan umpan langsung ke jantung pertahanan mereka dengan dua wingback yang memang harus overlap. Dan sebetulnya dari segi bertahan kan Diallo gak begitu baik lah. Sama juga dengan Dalot sih. Maka itu adalah sektor yang coba dieksploitasi oleh Crystal Palace. Dan akhirnya Palace bisa mencetak gol setelah Leny Yoro melakukan pelanggaran. Padahal belum tentu juga Mateta bisa menciptakan peluang karena depannya itu ada De Ligt. Sehingga kemudian Palace mendapatkan penalti setelah penalti pertama dianulir karena dianggap accidental double touch atau secara tidak sengaja ada dua sentuhan dari Mateta sebelum dia mengeksekusi penalti, tapi dari eksekusi kedua luar biasa loh. Ini pemain tetap dingin bisa membawa timnya unggul. Tapi jujur saya tidak melihat para pemain Palace bisa banyak menciptakan peluang setelah mereka unggul. Justru secara keseluruhan MU yang bisa menciptakan total 6 peluang emas loh. Jadi MU ini dalam menyerang udah bagus mereka. Maka itu mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mencetak gol karena di babak kedua baru main ya, kalau nggak salah ini menit ke-54, mereka sudah mencetak gol dari free kick, dari set piece. Nah ini juga penting bagi MU, mereka mulai bisa mencetak gol dari set piece. Bruno pintar sekali memberikan umpan ke tiang dekat, ada Zirkzee, dia kemudian bisa melakukan finishing yang sempurna. Ini yang saya kaget, Zirkzee bisa mencetak gol dari sudut yang sempit. Dan kemudian bagusnya nih Leny Yoro ditarik keluar, Mazraoui dimainkan, Mazraoui juga beberapa kali overlapnya bagus. Dan Mount bisa mencetak gol ketika juga dari free kick, indirect free kick, dia bisa shooting dan mencetak gol. Jadi memang Ruben Amorim ini percaya ya dengan Mason Mount sehingga dia terus memberikan dia kesempatan untuk bermain. Artinya dia lebih memilih Mason Mount daripada pemain lainnya yang saya melihat ada di bangku cadangan, yang juga tentunya sebetulnya punya kemampuan untuk bermain ya di lini tengah seperti Ugarte. Kan bisa juga sebetulnya Ugarte juga dimainkan, tapi enggak, dia tetap pilih si Mason Mount. Dan Mason Mount bisa mencetak gol membawa timnya unggul, tapi setelah itu bukan Palace yang mendapatkan peluang, MU. Karena memang koordinasi di pertahanan sudah rapi. Dengan adanya Mazraoui yang bisa cover beberapa kali ketika ada ruang terbuka. Jadi kalau menurut saya, MU bisa menang bukan karena secara kebetulan atau keberuntungan, tapi ini taktik dari Amorim. Dia meminta para pemainnya ketika sulit untuk mencetak gol dari open play walaupun banyak peluangnya, tapi coba deh teman-teman lihat, itu free kick itu adalah skema yang biasa tentu para pemain latih di sesi latihan mereka. Dan itu tidak mudah mereka cetak, tapi kita lihat pemain seperti Zirkzee yang kali ini dipilih karena Šeško cedera, atau juga Kunia cedera, bisa mencetak gol. Nah ini pentingnya, bahwa pemain dari MU yang diberikan kepercayaan bisa memberikan solusi di atas lapangan, sehingga saya pikir layak MU meraih kemenangan yang penting dan juga tetap membuat posisi dari Ruben Amorim aman. Karena kalau seandainya kalah, waduh, lebih ramai lagi dan kita tidak akan pernah tahu, nanti mungkin sebelum akhir tahun dia dipecat karena kita lihat sebetulnya kan belum konsisten MU. Padahal MU punya target itu seharusnya berada di top 4 supaya mereka bisa kembali bermain di Champions League musim depan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan London Derby yang kebetulan saya siaran di SCTV dan saya sudah katakan bahwa jangan meremehkan Chelsea. Dan ini adalah progres yang di luar dugaan saya karena sebetulnya Chelsea punya banyak sekali pemain muda. Bahkan di pertandingan semalam usia rataan dari lineup Chelsea itu adalah 24 tahun, 3 bulan, gila gak tuh? Skuad yang muda loh, yang sebelumnya juga Arsenal punya skuad yang muda, tapi kali ini kita lihat usia rataan dari Arsenal ini 25 tahun 2 bulan. Jadi ini progres yang cepat dari Maresca, karena dia tahu dengan pemain-pemain muda yang dia punya, dia perlu meminta para pemain itu bermain lebih eksplosif, lebih dinamis dengan high tempo. Dan pressing tuh harus kencang. Nah itulah yang dilakukan oleh para pemain Chelsea, padahal mereka sempat bermain dengan 10 pemain. Oke, dari line up ya, Sanchez, kemudian Fofana, Chalobah, bagus ini duet, Cucurella, Gusto, mereka sangat kuat pressing. Reece James juga kuat pressing, dimainkan sebagai gelandang bertahan. Caicedo sebelum dia keluar dia cukup baik juga.
dalam memberikan umpan-umpan dari lini tengah. Ada Estevao yang mendapatkan banyak sekali chances di babak pertama, tapi saya kecewa juga ya, dia tidak begitu efektif. Bahkan dia mendapatkan 2 peluang emas untuk mencetak gol, sehingga dia ditarik keluar, kemudian Garnacho yang main. Dan Garnacho telah bermain 100 kali loh di Premier League. Kalau nggak salah 93 bersama MU dan 7 bersama Chelsea. Liam Delap juga kemudian masuk ya. Dan striker tetap Joao Pedro, ada Pedro Neto dan juga Enzo Fernandez. Dari Arsenal, mereka kehilangan banyak sekali pemain, bahkan Saliba dan juga Gabriel tidak bisa bermain, itu yang membuat saya khawatir. Tapi Hincapi dan juga Mosquera ya tidak buruk, tapi saya melihat mereka kewalahan menghadapi para pemain Chelsea sehingga melakukan banyak pelanggaran dan mereka mendapatkan kartu kuning ya masing-masing pemain itu. Jadi ada David Raya, ada Jurrien Timber, ada Mosquera, ada Hincapi, ada Calafiori, di tengah ada Rice, Zubimendi kemudian ditarik keluar, dimainkan Odegaard yang kita tahu lebih ofensif, Eze, kemudian Bukayo Saka, Mikel Merino luar biasa sebagai striker palsu, mencetak gol, Gabriel Martinelli. Dari jalannya pertandingan memang Arsenal yang menciptakan peluang pertama dari Saka, tapi Chelsea, coba lihat build up dari Chelsea. Para pemain Arsenal tuh sulit melakukan yang namanya counter pressing, tapi para pemain Chelsea berani dan berhasil melakukan counter pressing. Cuma sangat disayangkan ketika Chelsea lagi pegang kendali, Caicedo mendapatkan kartu merah karena memang dia melakukan pelanggaran yang keras. Padahal sebelumnya kalau nggak salah dia mendapatkan kartu kuning setelah pengecekan dari monitor di pinggir lapangan, dia diberikan kartu merah. Tapi justru Chelsea yang bisa menciptakan banyak peluang. Ya, bahkan kalau kita lihat dari statistik, Chelsea yang menciptakan lebih banyak peluang secara keseluruhan, 11 dibandingkan Arsenal yang 8, karena defense dari Chelsea mulai bagus. Bahkan shot on target atau peluang emasnya tuh sama, 4. Ini tim yang mengerikan loh Chelsea loh. Cuman sayang mereka bermain dengan 10 pemain. Kalau nggak, saya nggak yakin ini Arsenal bisa mendapatkan 1 poin. Dan di awal babak kedua, Garnacho masuk, lebih berani permainan Chelsea karena counternya tuh bahaya. Kemudian Luis Kelly juga dimainkan. Calafiori sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning. Nah, di babak pertama tuh kewalahan Calafiori, Mosquera, Zubimendi sebelum Caicedo itu mendapatkan kartu merah. Jadi sangat disayangkan, walaupun itu sesuatu yang tidak sengaja dilakukan oleh Caicedo. Kemudian Chalobah bisa mencetak gol. Sebelumnya juga hampir mencetak gol Chelsea. Dari Joao Pedro ya, kemudian corner, Chalobah mencetak gol karena dia melompat lebih tinggi daripada Declan Rice, sehingga dia bisa melakukan back header, mungkin dia ingin memberikan umpan, tapi menjebol gawang dari David Raya. Nah, Arsenal kemudian meningkatkan tempo, tapi berapa peluang yang bisa mereka ciptakan setelah mereka tertinggal? 3 yang berbahaya. Dari Saka, 1 dari Merino yang mencetak gol, dan 1 lagi dari Merino lagi. Hanya 3 loh. Padahal Chelsea bermain dengan 10 pemain. Chelsea memang hanya menciptakan 1 peluang, kemudian dari Delap, tapi ketika mereka menyerang, para pemain Arsenal tuh jatuh bangun di pertahanan. Dan Merino bisa menyamakan kedudukan juga karena memang kehebatan dari Bukayo Saka yang memberikan umpan. Tapi ini juga ada pentingnya Arteta melakukan pergantian pemain, menarik keluar Martinelli yang sebelumnya mendapatkan peluang. Di babak pertama di save oleh Sanchez. Dan juga memainkan Odegaard. Ini penting karena Odegaard ini bisa link up. Dia bisa menjadi penghubung dari tengah ke depan. Bukan artinya Zubimendi tidak baik, tapi Declan Rice bekerja sendirian. Dan seperti yang tadi saya katakan, para pemain Chelsea itu unggul pressing di tengah, walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, Pak. Gila ini tim. Kemudian Arsenal bisa menyamakan kedudukan ketika Odegaard memberikan umpan kepada Saka. Saka kan bola, Merino mencetak gol karena ada 2 pemain Chelsea yang di dekat Saka yang melihat pergerakan dari Saka, tapi tidak mengawal pemain lain di tengah, sehingga tuh kurang pemain Chelsea. Karena ada Chalobah dan juga bukan Cucurella, Gusto kayaknya, yang lebih fokus kepada Bukayo Saka. Dan setelah itu Arsenal hanya mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Artinya memang ya dalam hal ini Enzo Maresca secara taktik itu tidak meminta para pemain Chelsea untuk bermain bertahan total meskipun bermain dengan 10 pemain. Di sini kita bisa melihat bahwa para pemain Chelsea walaupun masih muda-muda punya mentality yang kuat. Kalau nggak lawan Arsenal, biasanya tim apalagi yang bermain dengan 10 pemain itu pasti parkir bis. Walaupun kita tahu Chelsea bukanlah tim yang lemah. Tapi dengan para pemain muda mereka berani fight di atas lapangan dan saya pikir Arsenal beruntung bisa menyamakan kedudukan. Tapi memang inilah kesulitan bagi Arsenal, yaitu mereka kesulitan untuk mencetak gol. Bahkan Gyökeres masuk sampai dia mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran kepada David Raya. Tapi saya pikir ya udahlah, bagi Arsenal 1 poin ini bagi mereka tentu adalah sebuah kerugian karena seharusnya mereka bisa menang dengan 10 pemain Chelsea yang dari segi pengalaman kalah ya dari para pemain Arsenal, karena para pemain Arsenal jauh lebih matang dan sudah terbiasa bersaing di papan atas. Tapi para pemain Chelsea menunjukkan level kematangan yang luar biasa. Dan juga bagi Chelsea 1 poin ini tentu merasa seperti 3 poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.